Penetapan tersangka kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax terhadap Dirut PT Taspen Antonius Kosasi terhadap pengacara Kamarudin Simanjuntak dianggap tidak valid. Pihak Kamarudin menyatakan hal ini lantaran penyidik tak melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saksi-saksi yang dimaksud adalah wanita yang diduga jadi selingkuhan sang Dirut dan juga istrinya Rina Lawi yang jadi klien Kamarudin. Sementara itu di sisi lain, Kamarudin mengaku bukti-bukti terkait dengan dugaan perselingkuhan Antonius Kosasi ditolak oleh penyidik Barreskrim. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun mendesak pertanggungjawaban dari Barreskrim Polri. Menurutnya, penetapan tersangka terhadapnya sudah melanggar undang-undang tentang advokat. Adapun Kamarudin dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 5 September 2022 lalu. Ia dipolisikan karena membuat pernyataan tuduhan terhadap Antonius Kosasi. Kala itu Kamarudin menyebut bahwa Antonius Kosasi mengelola uang senilai 300 triliun rupiah yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang tokoh untuk Pilpres. Selain itu, Kamarudin menuding sang Dirut memiliki banyak wanita simpanan yang jadi penitipan uang hasil investasi dana perusahaan. Kamarudin bahkan pernah mengklaim dirinya memiliki 6.000 file video porno bukti perselingkuhan. Konflik ini terjadi lantaran Kamarudin menjadi kuasa hukum istri Antonius, Rina Lawi, yang untuk kasus perceraian. Barisan aja rapi. Jaga jarak. Jangan terlalu dekat. Ya. Bang, posting biar dapat semua aja. Di sana. Jadi medianya masih buat kita duduk jalan. Bang, itu bang, suruh mana mundur. Ya, jangan mundur nih. Mundur. Mundur ya. Jangan ini ya. Mundur ya. Media, tolong ya, 1 meter ya. 1 meter ya. Bikin letter ya. Nggak ada ya. Udah siap, Bang. Standby semuanya ya. Jangan dorong, ibu maju aja perempuan tuh. Nah. Media perempuan. Maju ya, Bang. Yang perempuan. Mundur perempuan. Atau belakangnya, Bang. Audio. Iya, sebelah. Ini kalau nggak teratur nggak dimulai. Ibu di sini. Maaf ya. Kamu dulu maju dikit Pak ya. Siap ya. Udah dimulai ya. Siap ya. Udah siap semua. Belum tunggu ya, udah siap. Ayo, siapin mau. Udah siap ya. Mulai Bang. Yuk, mulai. Udah mulai ya. Jadi maju dikit Pak, biar kamera. Dan teman-teman, saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Lawi dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT, melapor ke Mabes Polri tidak terbukti, berkali-kali melapor, sehingga saya bela dia di pengadilan
tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar putusan Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Videokan lagi kembali nih. Ini istrinya nih. Anda Belum ada putusan inkrah. Ibu Rina Satu aja ngomong. Kalau sudah inkrah. Ini bapak ini kukunya dipoles-poles. Tahan Bang. Itu misalnya itu tidak video porno. Ini awal. Oke. Kemudian itu ada wawancara Jaya, saya melakukan wawancara. Nah, ini dengar ya. Ini wawancara dengan wanita lain. Namanya Lina Marlina. Kalau tadi Teresia Mila Yunita. Teresia Mila Yunita. Kalau ini lain lagi. Oke. Lanjut Bang. Kemudian ada juga dengan wanita lain. Main sosor-sosoran dari pintu hotel. Di luar kamar pintu. Cepat dikit. Ini bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya. Yang joroknya ada 5.000 poin. Nggak bisa dipublikasi. 6.000 poin. Ini pra ya, pra. Ini perannya nih. Sepatutnya Bang. Dikit. Iya Bang, lanjut Bang. Itu nanti ke penyidiknya Bang, di sini Bang. buktinya dulu. Langsung intinya aja Bang. Intinya apa Bang? Iya nanti itu biar ke penyidik aja Bang. Di sini biar intinya aja apa? Nah, itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno. Video jorok. Entah kenapa di Taspen ini jawab Sakti. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua Menteri, Komisi 3, Komisi 6. Sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau? Benar nggak? Masa dia sendirian? Nah kemudian ini klien saya dengan anaknya 7 tahun. Sudah berapa tahun sekarang ya? Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Aduh 2 tahun saya bilang. Tidak pernah dinafkahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak mengurus negara ini? Nah itu antara lain. Jadi apa namanya? Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Bareskrim siapa tuh? Andi Bibit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa. Betul. Komunitas. Saya di sini membela klien saya dengan anaknya. Saya diperlakukan sangat tidak baik, macam politik, berhubungan dengan putusan Verdi Sambo. Putri. bisa bersamaan kok.
putusan Ferdy Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan, tapi di waktu yang sama saya ditelepon dari tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok Barreskrim Manta 15 berani menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa dijadikan saya tersangka? Ya. Betul. Saya minta hari ini Dirut Taspen dipecat. Ya. Setuju. Pecat. Mana ada polisi mental? Mana ada polisi mental? Nggak ada. Kosong. Set Kamarudin. Inilah akhir daripada Nazarudin. Nah, siapa namanya? Antoni Kosasi. Inilah akhir daripada Antoni Kosasi. Karena dia menantang kalian, menantang semuanya sini. Maka ini harus dipecat. Tidak ada ampun lagi. Pecat. Kalau tidak dipecat, kita bubarkan melalui pengadilan. Tunjukkan kalau memang benar ada revolusi mental. Mana revolusi mental? Mana akhlak? Katanya akhlak. Apa akhlak? Mana akhlak? Apa itu akhlak? Kemudian silakan Ibu Rina dijelaskan apa yang menjadi penjelasannya. Geser Bu, keras Bu. Agak teriak, nggak apa-apa Bu. Semua teman-teman media, terima kasih sudah hadir, sudah mendukung kami, mendukung saya, mendukung abang yang baik ini yang sudah menolong saya selama ini. Jadi memang selama ini saya itu menjadi korban, ya, korban ketidakadilan, KDRT, pengancaman, anak saya tidak dibiayai untuk sekolahnya dan lain sebagainya. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur. Saya tiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini dikriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Saya sudah pergi polisi di SP3. Saya minta bantuan hukum, beliau jadi tersangka. Bagaimana kalau ada KDRT, perempuan dibunuh, anak-anak dilakukan pelantarkan, diadakan kekerasan? Kemana kita harus pergi? Buktikan revolusi mental. Jadi saya mohon untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu, para perempuan yang seperti saya, masa depan kita ada di sini sekarang. Kita harus bangkit, kita harus bersatu hati demi kebaikan anak-anak kita nanti, anak-anak perempuan, supaya di negara ini perempuan dan anak-anak memperoleh hak yang sama secara diskriminasi terhadap perempuan. Tidak bisa didiskriminasi, karena sampai di pengadilan pun, waktu di pengadilan negeri, keputusannya sangat merugikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu saya tidak terima. Abang ini yang bantu saya pada saat proses banding dan kasasi yang sampai hari ini belum ingkrah. Apa yang disampaikan abang itu bukan hoax. Jadi apa yang disampaikan abang itu adalah semuanya bukti-bukti yang saya berikan kepada beliau untuk keperluan membela saya. Ya, jadi mohon saya minta dengan penuh kerendahan hati, bantulah kami. Bantulah para advokat yang baik hati ini, orang-orang baik yang masih ada di negeri ini. Bantulah kami. Terima kasih. Lagi, banyak visi-visi atau rekaman kontak yang 300 triliun, ancaman-ancaman dan sebagainya. Tolong dibuka sedikit. Ya, jadi beberapa waktu sebelum Pak Dirut itu meninggalkan rumah, saya sering diancam. Saya sering diancam, Pak Kosasinya, Antoni Kosasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.